Nah, hari ini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai salah satu proyek yang akan kita lakukan, yaitu IoT, khususnya pada bidang pertanian. Nah, untuk alasan kita melakukan program ini karena kita semua tahu bahwa Desa Sumberwangi merupakan salah satu kawasan terpencil di daerah Karangploso, khususnya daerah dekat UB Forest. Nah, di sana itu pertanian masih sangat konvensional dan menggunakan teknik-teknik tradisional. Nah, yang menjadikan eh, pertanian tersebut memiliki produktivitas yang relatif rendah. Nah, kita sebagai mahasiswa baru teknik tahun 2025 ingin mempercepat atau memperbaiki salah satu produktivitas tersebut dengan cara menggunakan IoT atau Internet of Things dalam sektor pertanian tersebut. Solusi yang diberikan adalah pengenalan dan pendampingan teknologi Internet of Things atau IoT melalui penerapan prototipe sederhana berbasis hidroponik yang dilengkapi oleh sensor pH, suhu, air, dan arus listrik. Teknologi ini diperkenalkan melalui sosialisasi dua arah dan pelatihan langsung agar mudah dipahami dan diterapkan langsung oleh masyarakat. Sasaran utama dalam kegiatan ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah masyarakat Dusun Sumber Sari, dan yang kedua adalah kelompok petani yang masih menggunakan metode pertanian konvensional. Kami dari DU18 kami akan mendemonstrasikan alat dan bahan yang digunakan pada proyek IoT untuk pertanian. Pertama ada palu. Palu digunakan untuk memukul paralon secara perlahan. Kemudian ada obeng digunakan untuk membuka baut, dan kemudian ada tang digunakan untuk menjepit. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang hal yang melatar belakangi perbaikan drainase di kawasan UB Forest, khususnya di Desa Sumberwangi. Jadi, hal yang melatar belakangi perbaikan drainase pada Desa Sumberwangi yaitu adanya pendangkalan akibat dasar drainase tertimbun oleh tanah. Dan yang kedua yaitu penyumbatan karena sampah. Dan yang ketiga adalah ukuran drainase yang terlalu kecil. Melalui beberapa masalah yang sudah terjadi, kami akan melakukan pengabdian dengan berupa pembersihan drainase. Dari TU18, solusi permasalahan drainase yang pertama dapat dilakukannya pelebaran diameter drainase yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Yang kedua, perlunya merenovasi drainase tersebut sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Sasaran kegiatan yang pertama masyarakat desa, yang dimana masyarakat desa memiliki drainase yang lancar. Yang kedua ada pemangku desa, yang dimana pemangku desa dapat terbantu dalam penyelesaian masalah di desa. Dan yang terakhir ada mahasiswa, yang dimana mahasiswa mendapatkan pengalaman serta ilmu terkait pengabdian kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Pengukuran dan pemetaan area pada perbaikan drainase, kita akan membutuhkan alat, sebuah meteran untuk mengukur sebuah panjang dan lebar pada area, dan kita akan membutuhkan water pass untuk mengukur ketinggian agar jalur air masuk dengan benar, mengalir dengan benar. Setelah itu kita akan membutuhkan sebuah alat tulis, kertas, yang gunanya untuk menggambar sebuah area gambar untuk mempermudah perbaikan drainase. Setelah pengukuran dan pemetaan tanah, langkah selanjutnya adalah penggalian dan pemadatan tanah. Cangkul dan sekop dapat digunakan sebagai alat untuk penggalian, sementara untuk pemadatan tanah dapat menggunakan mesin stamper. Bentuk galian dari drainase yang akan dibuat adalah trapesium dengan ukuran menyesuaikan standar dan kondisi existing tapak. Kurang lebih bentuknya seperti maket sederhana yang sudah saya buat seperti ini. Setelahnya, pemadatan tanah dilakukan dengan cara ditekan agar tanah tidak mudah tergerus dengan air. Untuk mekanismenya sendiri itu kurang lebih seperti alat pelubang kertas di depan saya seperti ini. Pendopo merupakan bangunan tradisional yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Seiring waktu, kondisi pendopo mengalami penurunan kualitas akibat usia bangunan, cuaca, dan kurangnya keperawatan, sehingga mengurangi kenyamanan, keamanan, dan nilai estetika. Oleh karena itu,
renovasi diperlukan agar pendopo tetap berfungsi optimal dan relevan bagi masyarakat. Nah, pada bab 2 ini saya akan membahas rincian kegiatan yang ada di KKM ini. Yang pertama ada alur dan uraian kegiatan. Nah, yang dimana terdapat peta konsep. Yang pertama yaitu mulai, yang kedua briefing, selanjutnya pembagian tugas, dan yang keempat itu ada persiapan barang-barang, dokumentasi, dan yang terakhir selesai. Nah, yang dimana pembagian tugas ini saat pelaksanaan ini nanti akan perbaikan paving yang rusak di area lingkungan pendopo dan perbaikan atap kamar mandi serta pengecatan ulang pendopo dan evaluasi yang menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut alat, bahan, dan langkah-langkah penggunaannya. Alat dan bahannya itu yang pertama sapu, sekop, karung sampah, palu, linggis, obeng, gergaji, paku, palu, kayunya tuh kayu baru, terus tangga, genteng, terus cetok, semen pasir, air, kuas atau roller, dan yang terakhir cat. Langkah pertama, bersihkan puing dan kotoran, lalu kumpulkan, buang ke tempat sampah gitu. Dan yang kedua, lepas bagian yang lapuk atau rusak, lalu pisahkan material layak dan tidak layak. Langkah ketiga, potong kayu sesuai ukuran, lalu pasang paku pada rangka lama. Langkah keempat, lepas genteng yang rusak, lalu pasang genteng yang baru. Pastikan rapat dan sejajar. Langkah yang kelima, campur dan adukan semennya dan air, lalu ratakan di lantai. Biarkan sampai mengering. Lalu yang terakhirnya nih pengecatannya ya, itu bersihkan permukaannya dulu, lalu cat hingga rata, lalu tunggu kering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan rancangan teknis penerangan lampu jalan yang akan dilaksanakan ketika KKM. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatar belakangi oleh kondisi akses jalan di kawasan UB Forest menuju Desa Sumberwangi yang masih minim penerangan. Kawasan ini memiliki vegetasi yang lebat, kontur jalan yang berkelok, serta sering berkabut sehingga pada malam hari jalan menjadi gelap dan juga beresiko tinggi. Hal ini juga akan mengakibatkan mobilitas warga terganggu. Sebagai solusi, kami menghadirkan penerangan jalan umum tenaga surya berbasis off-grid. Sistem ini memanfaatkan panel surya, baterai, dan sensor cahaya untuk menyalakan lampu secara otomatis pada saat keadaan gelap, sehingga tetap andal tanpa bergantung pada jaringan listrik PLN. Kegiatan ini menyasar kepada masyarakat Dusun Sumberwangi, pengguna jalan, wisatawan, serta mahasiswa dan peneliti UB Forest. Harapannya, penerangan ini meningkatkan kenyamanan, keselamatan, juga kualitas dari infrastruktur desa tersebut secara berkelanjutan. Di mana infrastruktur jalan merupakan elemen penting dalam mendukung aktivitas sosial dan juga ekonomi masyarakat, terutama di Dusun Sumberwangi dan juga Dusun Sumbersari, di mana kondisi jalan mengalami kerusakan signifikan berupa bergelombang dan juga lubang besar diakibatkan oleh hujan dan juga beban kendaraan yang berlalu lalang. Kondisi ini menghambat mobilitas warga dan juga meningkatkan risiko kecelakaan, dan upaya perbaikan telah dilakukan namun tidak terbukti efektif. Sebagai solusi, kegiatan ini menerapkan berupa pengecoran yang dimana memiliki ketahanan lebih baik terhadap beban dan juga cuaca. Sasaran kegiatan ini antara lain masyarakat Dusun Sumberwangi dan Dusun Sumbersari sendiri, dan secara tidak langsung wisatawan yang mengakses kawasan UB Forest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaris Devan Saputra. Saya berasal dari DU 18. Jadi saya di sini akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk proyek penerangan jalan umum. Yang pertama itu ada safety globes. Digunakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, ember digunakan untuk mewadahi air. Lalu yang ketiga ada obeng. Obeng digunakan untuk memasang alat-alat yang bahan-bahan yang digunakan untuk penerangan jalan umum. Lalu yang keempat ada kunci Inggris.